kalau paper asset itu seperti apa? Di sini paper asset ini dengan kasus dia itu adalah pria berusia 45 tahun. Berarti kalau tadi bentuknya properti, ini bentuknya kertas. Kalau bentuknya kertas, dia itu artinya perjanjian. Nah, yang saya omongin di sini adalah uang pertanggungan atau bentuknya polis asuransi jiwa. Dimana misalkan kita membeli suatu polis dan nanti akan kita wariskan ke anak kita. Nah, pada saat itu kita harus tahu bahwa kalau namanya polis itu tidak ada bunga. Jadi, kalau tadi dan tidak ada unsur kenaikan. Kan tadi kalau properti tadi dia beli harga 1M, dia bisa jadi harga 3M ketika 10 tahun mendatang. Tapi kalau di asuransi jiwa nggak bisa kayak gitu. Kita harus langsung tetapkan UP-nya 3M, maka nanti kita lihat kira-kira dengan umur 45 tahun dia itu harus menyicil berapa sih yang harus dia bayar ke perusahaan asuransi. Dan ternyata teman-teman perhitungannya ini perkiraannya teman-teman, dia selama 10 tahun per tahunnya bayar 77 juta ya. Jadi setelah 10 tahun berarti dia total yang dibayarkan ke perusahaan asuransi adalah 770 juta. Nah, tapi kalau ada apa-apa dengan si bapak, dia akan diberikan sejumlah UP 3 miliar dan akan diberikan ke anaknya sebagai warisan. Dan kalian tahu kalau misalkan kita punya paper asset seperti itu, maka dia dengan mudahnya kita liquid ya, karena kita tidak perlu yang namanya bayar pajak untuk asuransi jiwa dan kita tinggal mengurus klaimnya di perusahaan asuransi jiwanya. Kemudian karena dia tidak ada bunga, maka pada saat kita beli UP3M, ya pada saat nanti ada resiko tetap UP3M. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini, dia tidak perlu yang namanya kita ngurus ke pengadilan agama, karena jelas di polis itu ditujukan buat siapa anaknya yang bernama ini, tanggal lahirnya ini, jenis kelaminnya ini, maka dia akan langsung ditransfer ke anaknya tersebut. Ya, kalau paper asset itu dia itu lebih cepat mengurusnya, hanya dalam jangka waktu kurang lebih 14 hari ya teman-teman, jadi lebih mudah. Nah, kalau tadi prosesnya properti aset itu belibet ya, tapi kalau ini apa namanya paper asset dia itu nggak belibet, jadi lebih mudah lagi tuh ngurusnya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kalau kalian tertarik untuk mengetahui premi yang cocok sesuai dengan usia kalian, dan juga kita bolehlah kita ngobrol-ngobrol langsung ya, silakan nanti kalian boleh DM aku ya.